Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi Noni 2020. Membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali untuk menjadikan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Permasalahan hukum ini merupakan permasalahan yang mendasar bagi sebuah negara. Jadi dapat diartikan di sini, penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas, penegak hukum, dan orang-orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Hukum di sini berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat, baik saat terjadi konflik atau tidak terjadi konflik, bahkan setelah terjadi konflik pada masyarakat. Di sini saya akan memaparkan mengenai aparat penegak hukum, di mana ada 5 aparat. Yang pertama ada kejaksaan. Nah, kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab pada Presiden. Yang kedua ada kehakiman atau lembaga kehakiman yang sering disebut juga kejaksaan atau bisa disebut juga lembaga yudikatif. Nah, di sini terdiri dari hakim, jaksa, dan magister, dan masih banyak. Biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak yang berkuasa, terutama polisi dalam penegakan undang-undang. Yang ketiga ada advokat. Dalam praktik dikenal dengan istilah konsultan hukum. Dapat diartikan seseorang yang melakukan atau memberi nasihat dan pembelaan yang mewakili bagi orang-orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Yang keempat ada lembaga permasyarakatan atau sering disebut dengan lapas. Nah, di sini adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Lembaga permasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dahulu sering dikenal dengan Departemen Kehakiman. Yang terakhir adalah kepolisian. Nah, kepolisian adalah suatu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara yang berdaulat. Di sini akan menerangkan tentang penyebab lemahnya hukum di Indonesia. Yang pertama adalah intervensi dari pemerintah atau pihak lain terhadap putusan pengadilan. 2. Aparat penegak hukum yang kurang profesional dan berintegritas. 3. Sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai. 4. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya meningkatkan penegakan hukum. Nah, menurut saya upaya meningkatkan penegakan hukum itu terbagi 5, yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan sehingga tercipta aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Yang kedua, perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. Yang ketiga, perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum. Nah, yang terakhir atau yang kelima, ini adalah sanksi dan hukuman yang berat bagi aparat penegak hukum yang melanggar. Nah, mungkin teman-teman, mungkin sekian dari saya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarya, NIM 20210175.
Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang salah satu contoh kasus, yaitu kasus Aulia Pohan, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang tersandung dakwaan kasus korupsi dana Yayasan Pengembang Perbankan Indonesia senilai 1 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar dengan pidana 4,5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah usai menerima remisi 18 Agustus 2010. Aulia Pohan resmi bebas bersyarat dengan